wabarakatuh. Di sini saya Meles Brata dengan NPM 211080006 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari kelas D dengan mata kuliah Psikologi Klinis dengan dosen pengampu Bunda Eka Putri Ramadhani MGZ. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model bimbingan konseling ABK terhadap anak tunanetra low vision. Baik, di sini sebelah saya ada siswa yang mengalami tunanetra low vision. Untuk lebih selanjutnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu tunanetra low vision, yaitu seseorang yang penglihatannya kurang meskipun sudah diperbaiki penglihatannya, namun masih redup atau kurang daya normal, tapi penglihatannya masih bisa digunakan walau tidak jelas secara normal. Kemudian saya di sini akan mengidentifikasikan ABK anak tunanetra yang dialami oleh siswa ini tersebut. Untuk identifikasi tersebut yaitu adalah sebagai usaha orang tua atau guru atau kependidikan lainnya untuk mengetahui apakah seseorang siswa tersebut di sebelah saya ini mengalami hambatan-hambatan apa saja atau kelebihan dan penyimpangan fisik yang mempengaruhi perkembangan yang ada di dalam dirinya. Di dalam tunanetra vision ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu ada dalam tunanetra yaitu ada mengenal bentuk objek berbagai jarak, menghitung jari dari berbagai jarak. Selanjutnya saya akan mengidentifikasikan siswa di sebelah saya ini yaitu Kenny. Saya ingin menyerahkan berbagai pertanyaan yang harus Anda jawab yang sebenarnya dan yang Anda alami saat ini. Pertanyaannya itu ada beberapa jenis, yaitu apakah bentuk mata kanan dan kiri berbeda? Tidak. Mata juling? Tidak. Sering infeksi kepada mata? Tidak. Apakah gerakan mata yang tak beraturan cepat? Iya. Lalu mata sering merah, bengkak, dan berair? Tidak. Oke, bola mata sering kering? Tidak. Apakah sering timbul bintik-bintik di mata yang bergandung? Tidak. Oke, terdapat kelainan di bagian mata? Iya. Oke, selanjutnya kerusakan nyata pada kedua mata? Tidak. Secara nyata tidak terlihat? Tidak. Oke, mengenal dan mengamati jarak dekat? Iya. Penglihatan masih rabun? Iya. Sering mengarahkan kepala saat melihat? Iya. Oke, sering menabrak saat jalan? Tidak. Apakah sering tidak konsentrasi saat berjalan? Iya. Hasil pemeriksaan dalil penglihatan sangat kurang? Iya. Oke, sering menunjukkan respon terhadap orang? Iya. Sering salah saat mengambil barang tersebut? Sering. Oke, tidak ada kontre mata dan tangan? Tidak. Apakah sering dapat mengkoordinasikan cahaya datang? Iya. Sering kesulitan berjalan ketika sendirian? Tidak. Oke, baiklah, sudah cukup untuk beberapa pertanyaan dari saya yang sudah dijawab oleh siswa Kenny. Selanjutnya akan saya jelaskan asesmen yang terjadi pada Kenny dari hasil identifikasi dari pernyataan saya dan jawaban Anda tadi. Baiklah, di sini ada asesmen dari tunanetra, yaitu adalah suatu penilaian konfigurasi dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak.
Dari keputusan asesmen dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak dan sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Istilah asesmen dapat diartikan sebagai proses mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar siswa sebagai dasar agar pengajaran yang diberikan dapat disamakan dengan analisis, tapi asesmen ini lebih mengarah kepada analisis yang mempersiapkan tindakan, seperti halnya evaluasi. Oke, baiklah, di sini ada asesmen yang sudah saya dapat, yaitu saudara Kenny ini terdapat gerakan mata yang tak beraturan cepat, terus lalu terdapat kelainan di bagian matanya, dan mengamati jarak secara dekat dia masih bisa, lalu penglihatannya masih rabun, sering mengarahkan kepala saat melihat, lalu hasil pemeriksaan dari penglihatannya sangat kurang, sering menunjukkan respon terhadap orang, dan juga sering salah saat mengambil barang di sekitarnya, lalu dapat mengkoordinasikan cahaya datang. Apakah itu benar? Benar. Oke, untuk itu sendiri, apa ada kemampuan atau kelebihan yang dimiliki oleh Kenny sendiri sebagai anak tunanetra? Ya, baiklah. Di sini saya merasa kemampuan yang saya miliki yaitu saya masih bisa mandiri dalam mengerjakan sesuatu dengan sendiri. Untuk kemampuan akademik saya yaitu saya bisa menulis karya ilmiah seperti cerita pendek, puisi, walaupun tulisan tidak lurus dan benar seutuhnya, tapi kemampuan sosialisasi saya yang alhamdulillah cukup, walaupun ada beberapa yang tidak. Terima kasih. Wah, banyak sekali ya kemampuan yang kamu miliki dengan keterbatasan kamu sekarang. Oke, baiklah, dari asesmen ya, dari yang saya jelaskan, ada kemampuan yang sudah kamu jelaskan juga. Di sini saya akan menjelaskan model bimbingan konseling untuk konservasi kepada ABK inklusi seperti kamu. Ini ada beberapa bentuk model yang bisa kamu ikuti dan kamu terapkan, yaitu yang pertama itu ada bentuk layanan konseling, artinya instruksi Lufisien bekerja langsung. 2. Bentuk layanan kerjasama, artinya instruktur Lufisien bersama guru melayani anak Lufisien. Biasanya layanan ini berlangsung di sekitar. Bentuk konsultatif, artinya ini guru introseknya membimbing guru reguler cara layanan pada anak yang harus dilayani. Selanjutnya itu ada implementasi bimbingan konseling. Ada beberapa strategi layanan Lufisien yang dapat kamu terapkan dan kamu lakukan. Yang pertama yaitu ada fungsional, yaitu menjelaskan fungsi penglihatan seperti kerjasama, mengurangi silau. Kemudian ada tujuan dari ini dapat membantu seperti membaca, menulis. Paham ini? Oke, baiklah, cukup sudah saya jelaskan. Jika masih ada yang kurang paham dari Kenny, masih bisa ditanyakan kepada saya. Oke, baiklah, di sini saya rasa sudah cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.